Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli alaihi dan teman-teman yang lain ya. Yang terhormat Ibu Ustazah Haja Siti Najrila, yang terhormat Ibu Sofyan selaku Ketua Pimpinan Majelis Taklim di Komplek BPK Kajul, yang terhormat Ibu Setiawati Budi selaku Komando Laskar Gereja, yang saya cintai dan hormati ibu-ibu semua yang hadir pagi ini, ibu-ibu solehah di Komplek BPK Bandung dan sehat. Selamat datang di majelis yang berbahagia. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, selamat datang di kajian duha tematik majelis ilmu Khadijah yang insyaallah akan diselenggarakan setiap bulan sekali. Teman-teman dan intinya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala untuk nikmat sehat, nikmat silaturahmi yang membawa kita bisa hadir bersama-sama di sini. Tak lupa sholawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat. Amin. Yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya kalau nggak pakai bukannya kurang sedep ya. Boleh nggak pakai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Selamat pagi ibu-ibu solehah. Cakep. Hadir di majelis ilmu Khadijah dan berkah juga hadiah. Alhamdulillah. Kuis ya. Ya, nanti. Ibu tausiah yang akan diberikan oleh Ibu Ustazah Siti Najrila nanti kita berikan pertanyaan-pertanyaan, kalau bisa jawab dapat hadiah. Ya. Pertama, kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak ampuh ya. Ibu sana monggo. Kalau sama lagi ibu boleh bantu ya. Baik, pertama-tama sesuatu yang tak kenal maka tak ampuh ya, kenalan ya. Oke, banyak yang belum kenal. Perkenalkan, nama saya kalau di lingkungan BPK orang-orang tahunya Buzen ya. Saya nggak tahu sama sekali. Ini kalau pesanan paket atas namanya Pak J bolong buat saya supaya kalau tanya orang rumahnya tahu. Perkenalkan, nama saya Fatimah Feria, biasa dipanggil Ferry ya. Jadi kalau bisa bukan Buzen karena nama yang diberikan pada orang tua saya ada ya. Baik, apa aja sih acara kita hari ini? Pertama, pembukaan ya, tadi kita juga sudah sholawat, kemudian kita akan minta Mbak Ika selaku Komando Laskar Khadijah untuk memberikan sambutan. Kemudian acara inti tentunya tausiah dari Ustazah Haja
banyak sekali. Makanya tadi bukan cuma berkah ya kalau hadir kajian berkah ini, tapi juga banyak kajiannya. Dan nanti akan kita tutup tentunya dengan foto-foto bersama. Baik, acara yang pertama kita panggil Mbak Ita selaku koordinator Wasda Kerja di BPK ini. Mbak Ita topnya sebagai fotografer. Kalau ada kegiatan-kegiatan di BPK, di Lintiaku, kalau udah ada Mbak Ita, urusan dokumentasi beres dan keren ya. Tapi ternyata punya bakat lain lagi, saya baru tahu kemarin. Pintar nulis juga, itu ada ya di buletin Anur yang terbaru, ada kolaborasi antara Mbak Ita dan Pak Agus. Cakep bener. Boleh dibaca ibu-ibu di buletin Anur. Oke, silakan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Ibu dan Bapak-Bapak yang sudah hadir juga. Perkenalkan, nama saya Setiawati Budi, tapi biasanya dipanggil Gita. Saya hanya seperti Bu Feby bilang, saya cuma komando aja sih, kayak ayo kita ada acara ini yuk, kita ngadain itu aja sih. Sebenarnya seksi war-war aja. Ini tahun kedua kita mengadakan kajian 2. Kalau tahun lalu itu kita mengadakannya 2 bulan sekali. Tapi kalau 2026 ini kita berencana sih, insya Allah semoga Allah meridhoi 1 bulan sekali untuk mengadakannya, untuk meramaikan masjid dan juga untuk silaturahmi selain menambah ilmu. Ya, itu aja dari saya. Selamat menikmati sajian ilmu dari Ibu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ita. Kita sampai pada acara inti hari ini, yaitu tausiah dari Ibu Haijah Ustazah Siti Hajalillah Sarjana Pendidikan. Sebelumnya saya mau menyampaikan sedikit latar belakang singkat Ustazah kita. Beliau gelar sarjana pendidikan, pernah mengajar di berbagai sekolah, antara lain di pendidikan agama Islam, SD Islam, Darul Ma'arif dulu ya. Kemudian aktivitas beliau saat ini adalah sebagai narasumber di berbagai majelis taklim di Depok. Selain juga kalau saya lihat kemarin banyak sekali puluhan tahun pengalaman beliau sebagai guru bahasa Inggris. Good morning Ibu. Thank you for your time. You're welcome. Here with us. Alhamdulillah. And we're really looking forward to learning from you. Amin. Terima kasih. Ceramahnya nggak bahasa Inggris dan Bu. Campur. Bahasa Jawa nanti. Baik. Ustazah, waktunya sampai jam 10.30. Ya, baik. Kemudian kita akan mengadakan quiz. Monggo saya persilahkan. Saya diri aja Bu, biar lebih ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Dari sono saya lihat yang makin sepuh tapi masih enak dilihat Bu. Udah lama nggak ketemu, masih sehat. Alhamdulillah masih ada. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang-orang tua kita, para sesepuh, bini sepuh di lingkungan Masjid An-Nur Komplek BPK 5 Gandul, Ibunda Ibu Hajah Sofyan. Alhamdulillah. Ibunda Hajah Emir. Mana Bu Amir nih? Alhamdulillah. Ibunda Hajah Ugan Sugandi. Alhamdulillah kita hadir. Alhamdulillah Ibunda Hajah Kholik hadir. Alhamdulillah. Ibunda Ibu Hajah Yamin. Alhamdulillah Bu. Udah lama nggak ketemu. Alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa. Ibunda Solihah Laskar Khadijah di bawah komando Mbak Ita. Ada Mbak Titi, ada Ibu Fatima, Mbak Diah, Mbak Lili, Mbak Devi, Mbak Nurul, Mbak Gina, Abang Opik. Alhamdulillah. Laskar Khadijah. Pak. Gak kesebut, tega banget sih. Ibu-ibu, bunda-bunda solihah yang insya Allah dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ibu-ibu sehat, sehat semua. Sekarang tanggal berapa bulan Sya'bannya Bu? 19. Tanggal berapa? 19. Berarti berapa hari lagi? 9. Bulan Sya'ban tanggal berapa Bu? Bu, bulan Sya'bannya tanggal berapa Bu? Ibu, malam Selasa yang lalu bukannya pada nisfu? Bu, ngitungnya ugono aja. Senin yang lalu tanggal 16 ditambah 7 berapa jadinya? Ibu, jadi ibu sekalian, tanggal 14 ya Bu ya, tanggal 14, sekarang tanggal tambah 7 berarti tanggal 21. Nggak terasa Allah hadirkan yang namanya bulan, Bu, Allah hadirkan bulan Ramadan. Berapa hari lagi jadinya? Insya Allah. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Selamat datang bulan yang penuh keberkahan. Selamat datang bulan mulia. Selamat datang bulan keberkahan. Rajabun syahrullah wa Sya'banun syahri wa Ramadanun syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah. Kenapa? Rajab adalah bulannya Allah. Kenapa? Bu, Rajab adalah bulannya Allah kata Nabi. Kenapa Bu? Kok Rajab dikatakan bulannya Allah? Kenapa Bu? Di bulan itulah Allah perintahkan dan Allah utus Nabi kita Muhammad SAW untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Yang penerimaannya langsung Rasulullah berhadapan dengan Allah. Ada sementara orang nggak percaya, nggak ngapa. Karena untuk percaya itu repot Bu. Harus ada bukti baru percaya. Kalau kita orang yang benar-benar beriman, ngapa nggak percaya? Rasulullah langsung jumpa dengan Allah.
menerima perintah sholat. Ibu baca tiap kali sholat, pembuktian bahwa Rasulullah langsung jumpa dengan Allah, memberi salam kepada Allah dengan penghormatan yang tinggi. Allah kasih lagi penghormatan kepada beliau. Mana bu? Mana bu dalilnya bu? Tiap sholat ibu baca. Kalau ibu nggak baca, ibu nggak sah sholatnya. Yang mana bu? Rasulullah kasih penghormatan kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Itu bu, udah sampai saat ini, udah sampai saatnya kita mau balik kepada Allah, kita masih nggak yakin bu. Jangan sampai kita keluar dari dunia ini bi ghairi iman, tanpa membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Rasulullah kasih penghormatan kepada Allah. At-tahiyyatul, penghormatan, mubarakatuh, yang penuh keberkahan, sholawatu, yang penuh dengan sholawat-sholawat, thayyibatu, kebaikan-kebaikan, lillah, kepada Allah. Dengan penghormatan yang begitu tinggi, Rasulullah memberi penghormatan langsung kepada Allah. Allah balas, balas bu. Mana Allah balas? Assalamu alaika, keselamatan atasmu. Munya siapa bu? Rasulullah Muhammad. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Nabi siapa bu? Nabi Muhammad. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam penghormatan Allah kepada baginda Rasulullah yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kebaikan-kebaikan dan penuh rahmatnya. Nah, tektok bu, langsung tektok. Nggak ada nabi-nabi lain bu yang langsung menerima seperti itu. Hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti kita harapkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Maka bacanya yang benar. Allah aja memberi penghormatan kepada Rasulullah, kenapa kita enggak mau bu? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya bu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah, sampai dari raudhah semua nih. Sampai dari raudhah nih semua nih. Tanpa terasa deh bu, air mata. Siapa yang ngundang? Gak ada. Begitu cintanya kita kepada beliau. Semoga yang kita sebut-sebut orangnya hadir di sini bu. Amin ya Allah. Ibu, waktunya dikit, waktunya sedikit untuk kita sampai kepada bulan Ramadan 1447 Hijriah ini. Tinggal beberapa hari.
Sampaikah kita? Sampaikah kita, Bu? Kita hidup hanya 3 hari. Kita hidup hanya 3 hari. Bener, Bu? Berarti Senin, Selasa, Rebo gitu. Maksudnya gimana? Kita hidup hanya 3 hari. Hari kemarin, hari ini, pede. Hari esok, Bu. Pede ya, Bu. Insya ya Allah. Jamaah saya, Bu. Pagi nih dia bilang sama anaknya, sono kondangan, mewakilin mama, kondangan sama tetangga juga, lain RT, saya RT 9, dia RT 8. Kondangannya sana jauh. Kondangan udah pakai anduk, habis mandi, udah wudhu, Bu. Duduk dia di pinggir tempat tidur dulu, lah itu dasternya udah sampai di sini, Bu. Bu, udah sampai di sini. Nyender gitu tuh di tempat tidur bentaran. Lewat, Bu. Lah. Ya Allah, Bu. Ya, kata orang-orang, saya pulang ngaji sama Bu Hamid berdua, depan rumah saya bendera kuning. Lah, siapa yang meninggal ya, kata saya. Saya berangkat ngaji udah 12:30, Bu. Belum ada bendera kuning. Ngapa saya berangkat pulang ngaji menjelang asar udah ada bendera kuning? Begitu dekatnya itu waktu, Bu. Ya Allah, Bu. Ini gunakan nih yang 3 waktu nih. Kalau yang kemarin udah nggak bisa lagi di, ya Allah. Lantarji al ayyamul lati madot, tidak akan kembali hari yang sudah berlalu. Andai kata kita bisa putar itu waktu, mungkin kita akan kepengen kembali lagi seperti yang kemarin-kemarin. Hari ini saat kita, ini waktu kita, ini loh. Yang sekarang kita berduduk di sini nih, Bu. Entar kita pulang, tahu kita apa yang terjadi pada diri kita? Enggak tahu. Entar, nanti malam, enggak tahu, Bu. Subhanallah. Apalagi untuk esok. Cuma Allah katakan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing kalian melihat tanzur ma qaddamat lighad, apa yang kalian siapkan untuk besok. Ibu udah siap apa untuk besok? Bu, untuk besok puasa udah siap apa? Halo? Bu Ajar, kalau saya mau untuk lebaran udah siap. Kalau buat puasa belum siap. Kalau untuk lebaran mah udah banyak yang siap. Udah nyicil gorden baru, udah nyicil karpet baru, udah nyicil baju anak-anak baru. Untuk apa Ramadan, Bu? Untuk lebaran. Untuk lebaran. Ya Allah, puasanya aja belum. Nah, Allah hadirkan Ramadan setelah bulan Sya'ban ini. Ibu tahu makna Sya'ban, Bu? 5 summiya Sya'ban. Kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Apa, Bu? Sya'ban itu artinya apa, Bu? Sya'ban itu artinya bercabang-cabang. Apa, Bu? Ingat kalau ada kuis udah bocor soalnya. Tengah kata ada kuis kata Mbak Ita, Bu. Udah bocor tuh soal, ya Bu ya. Bu, Sya'ban artinya bercabang-cabang. Apa yang bercabang-cabang di bulan ini, Bu? Apa, Bu, yang bercabang-cabang di bulan ini, Bu? Kebaikan Allah berikan di bulan Sya'ban ini, bulan yang banyak dilupakan orang. Bulan yang banyak dilupakan orang. Kenapa bulan Sya'ban ini banyak dilupakan orang? Karena dia diapit, Bu.
diapit oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab bulan yang keberapa ya Bu? Mari berhitung, mari berhitung. Rajab bulan keberapa Bu? Ke-7. Ramadan bulan keberapa Bu? Ulangi, Rajab bulan keberapa Bu? 7. Ramadan bulan keberapa Bu? Ke-9. Nanti bulan Sa'ban bulan yang keberapa Bu? Ke-8 Bu. Justru di bulan inilah Rasulullah banyak mengerjakan kebaikan. Dan beliau berpuasa Bu setiap harinya. Beda sama orang kita, orang gandul sama Cinere sama sana. Lu masih puasa emang katanya? Masih? Lah udah nisfu. Halo? Ada yang ngomong begitu? Ada yang ngomong begitu? Lu masih puasa emang? Puasa gua katanya Senin Kemis gua masih puasa. Lah agak boleh katanya, udah nisfu begitu Bu. Ada nggak yang ngomong begitu? Siapa yang kata kagak boleh? Tuh kan. Bu, siapa yang kata? Jawab Bu, siapa yang kata? Saya. Lah, dalilnya dari mana itu Bu? Justru Rasulullah di bulan Sya'ban ini beliau memperbanyak puasa. Kalau kita mau Bu saking loh ya. Saking aja Ramadan itu hukumnya wajib. Halo? Saking aja Ramadan itu hukumnya kalau kagak wajib. Ditawa masa geli banget. Saking aja Ramadan hukumnya wajib. Kalau kagak wajib mah gue Senin Kemis aja rasanya gue segen bener begitu ya Bu. Ini 30 hari loh Bu. 30 hari loh Bu. Iya. Apalagi kita yang belum M ya Bu ya. Nah kita yang belum M nih, yang belum M, belum mati maksudnya. Ya Allah Bu. Ini dari sekarang Bu supaya ibu nanti ngeremnya kagak mendadak, kagak stuck begitu Bu. Justru di bulan inilah 5 Summiya Sya'ban. Kenapa dikatakan bulan Sya'ban? Karena yatasya'abu fihi khairan katsira. Karena di bulan ini, di bulan Sya'ban ini bercabang-cabang kebaikan yang banyak Ibu. Kagak ada roahan di bulan lain. Begitu di bulan Sya'ban. Ya Allah. Paketan tahu nggak bahasa orang Betawi Bu? Ayo kita sepakat nyok. Grup keluarga kita di rumah siapa tempatnya katanya? Ngapain Bu? Roahan. Lu katanya daging ya, katanya semur ya, katanya jade. Gua katanya ikan dah, gua ikan. Tuh Bu. Ya Allah Bu. Ibu jalan coba ke pemakaman Bu nih. Di bulan-bulan Sya'ban apalagi mau akhir-akhir begini Bu. Ibu jalan deh Bu ke pemakaman Sabtu, Minggu atau Jumat. Ya Allah Bu. Rame orang dagang kembang. Rame orang dagang kembang. Hah? Rame orang dagang? Ngapain tuh orang dagang kembang? Ya karena yang ziarah juga banyak. Coba ibu datang hari Senin, Selasa, Rebo ke pemakaman sono gitu deh. Lah ibu iseng, nggak ada orang. Tuh gitu. Jadi banyak sekali kebaikan silaturahimnya. Tuh ngajinya, yang kemarin-kemarin kagak datang ngaji, sekarang harus datang kita. Ngapa? Mumpung ketemu orang komplek BPK besok di Masjid An-Nur, kesempatan kita ngapain? Ya Allah, silaturahmi saling memaafkan. Emang ada yang sampai gini hari belum saling memaafkan? Capek deh, ya Allah. Bu, sayang atuh. Di bulan ini banyak kebaikan-kebaikan bercabang di sana sini. Ibu, ya nggak ada silaturahmi kalau nggak ada Ramadan. Iya Bu, dikumpulin tuh duit setahun penuh Bu. Setahun penuh nih, merdeka abis Ramadan. Bahkan di akhir Ramadan
Ada yang sepertiga perempat Ramadan udah pergi ngapain? Silaturahmi. Mau kemana? Mau pulang kampung. Ngapain? Ngabisin duit? Enggak, silaturahim. Tuh. Eventnya apa? Momen setelah Ramadan, Bu. Jadi Ibu, Allah menghadirkan Ramadan. Nih, Bu. Allah hadirkan kepada kita Ramadan. Bulan yang ke-9. Untuk apa? Untuk perbaikan, untuk pembaharuan. Makanya saya dikasih judulnya upgrade. Waduh, keren. Upgrade, udah kayak HP. Apa yang di-upgrade? Bu, apa sih upgrade itu? Apa sih, Bu, upgrade? Iya, Bu. Itu kan HP ibu pakai tuh ya tiap saat ya. Sampai kuping panas kadang-kadang, Bu. Teleponan sama temen. Bu, itu dia ada BT-nya juga tahu, Bu. Iya, Bu. Dia kalau BT dia ngelek. Ih, bener tahu, Bu, lemot. Ya, Bu. Maka perlu ya bagaimana sih, Bu? Kenapa dia nggak lemot, Ibu? Ngaji begini udah berapa, kalau dulu zaman pakai rolan tuh ya. Udah berapa roll tuh Bu Amir tuh? Kalau zaman dulu pakai rolan, kalau sekarang makanya itu galeri kita udah penuh, Bu. Otomatis ngelek deh, Bu. Maka perlu kita upgrade. Ramadan hadir untuk mengupgrade. Apa yang di-upgrade? Yang di-upgrade apaannya? Imannya. Yang di-upgrade adalah imannya. Bukan dirinya, bukan pribadinya. Karena orang yang iman di dalam ini kuat, Bu, dia nggak bakal goyah kok, Bu. Bener, Bu? Iya. Iman kita yang kadang-kadang yazid, kadang-kadang yankus. Al imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Udah wajar. Nah, tapi yang kita harapkan kembali kita menghadap Allah ma'al iman, membawa iman. Tuh. Jadi bagaimana dengan Ramadan? Kita mengupgrade iman. Untuk mengupgrade, memperbaharui, Bu, siapkan dulu perangkatnya. Masa orang mau mengupgrade HP, kagak ada ilmunya, nggak ada apanya. Bukan jadi upgrade ntar itu. Bisa bongkar, kagak bisa pasang. Bu, siapin dulu perangkatnya. Ada berapa perangkat yang harus disiapkan untuk mengupgrade diri 30 hari Ramadan sukses. Namanya juga semboyannya, datangnya dinanti, perginya punya arti. Ibu menanti nggak sih kehadiran Ramadan? Bener, Bu. Giro mau lebaran ya, Ibu. Datangnya dinanti, perginya harus membawa arti. Tuh. Itu sukses 30 hari. Karena ada yang nggak sukses, cuman ikut-ikutan puasa doang. Tuh. Bagaimana caranya? Perangkatnya siapin dulu. Perangkat yang pertama udah pasti iman kita dulu beresin. Ingat perangkat yang pertama apa, Du? Untuk mengupgrade perangkat yang pertama, Bu, iman kita dulu beresin. Karena anjuran puasa Ramadan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Mana dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Bu, bukan ya ayuhan nas, bukan, Bu. Bukan ya ayuhan nas.
Wahai manusia, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kalau manusia berarti siapa aja kena kewajiban ini. Nah, pokoknya yang judulnya manusia kena. Kan di dalam Al-Quran ada ya ayuhan nas, ada ya ayuhal ladina amanu. Perintah puasa ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Siapa itu? Ya ini yang duduk di sini, insya Allah. Kita kena. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, sebelum kita. Sasarannya Bu, la'allakum, itu yang diharapkan. 30 hari berlangsung. Di malam takbiran kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Setelahnya itu kita upgrade. Sudah selesai 30 hari, HP kita pakai cakep lagi Bu. Karena udah diperbaiki, diperbaharui di selama 30 hari. Tuh HP udah canggih lagi tuh Bu. Jangan udah habis Ramadan kembali lagi kayak sebelumnya. Itu nanti upgrade lagi Bu. Waduh, upgrade terus sih. Ya Bu, iman beresin dulu. Sekarang pertanyaan Bu, iman itu apa sih Bu? Iman? Halo? Yakin ya Bu? Bener Bu? Yakin di mana sih Bu? Bu, iman itu iqrarun bil lisan. Iqrarun bil lisan. Ucapkan dengan lisan. Saya beriman. Saya orang yang beriman. Saya nggak mau keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Saya hanya berteman dengan orang-orang yang beriman. Gitu Bu. Ucapkan dengan lisan. Iqrarun bil lisan. Wa tasdiqun bil qalbi. Benarkan dengan hati. Apa yang ibu omongin, benarkan dengan hati nih sendiri. Jangan hatinya orang-orang yang benerin, hati kita dulu Bu. Nah nih, tasdiqun bil qalb. Benarkan dengan hati. Benar, yakin, benar, benar. Cukup Bu dua doang, udah ngucap, udah benar dalam hati, nggak cukup. Harus apa Bu? Wa amalun bil arkan. Lakukan sesuatu, kerjakan apa yang disuruh, jauhkan yang dilarang. Jadi iman itu apa Bu? Ucap, yakinkan, kerjakan, gitu Bu. Alhamdulillah. Ucap, ya Allah terima kasih ya Allah Bu. Kalau kita kan bersyukur gimana? Alhamdulillah, nggak begitu. Alhamdulillah ala nikmatillah wa syukru. Oh, banyak dah. Benarkan dengan hati. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan begitu banyak nikmat kepada kami dan keluarga kami. Amalkan hasil daripada kalian bersyukur. Ambil sedikit rezeki dari kalian yang Allah titipkan, taruh untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah Bu. Gitu. Itu iman. Dan nanti kalau udah kuis ibu jawab, acung tangan cepetan biar hadiahnya ibu yang ambil. Iman itu apa? Ucapkan, yakinkan, amalkan. Puasa wajib Bu? Wajib. Puasa Ramadan hukumnya apa Bu? Wajib. Rukun Islam yang keberapa Bu? Berapa? Ada yang 3, ada yang 4,
5 pergi haji. Ya Bu, Ibu ucap dulu. Yakinkan dengan hati, benar wajib, jangan ngarang. Bu, kan gini ya Bu. Orang baca ayat ini Bu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu misalnya au ala safarin wa in kuntum maridon au ala safarin, apabila kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhor, kamu boleh mengganti pada hari yang lalu, artinya boleh bayar kodok. Dilihat ayatnya Bu, apabila kamu sakit atau dalam perjalanan, kamu boleh mengulang pada hari lain. Apabila kamu sakit atau sedang dalam perjalanan. Sekarang pertanyaan, siapa yang boleh tidak berpuasa? Siapa yang boleh tidak puasa? 1 orang sakit, 2 orang yang safar, yang sedang berpergian. Ada nggak Bu, ibu-ibu yang lagi nyusuin anaknya di situ? Bu, ada nggak Bu? Ya, ada nggak Bu orang hamil di situ Bu? Nggak ada ya? Itu kenapa anak-anak kita, Neng? Itu anak mantu kita ngapa Bu? Ngapa kagak puasa? Ngapa kagak puasa? Netein. Ngapa nggak puasa? Hamil. Iya. Katanya bayar fidyah aja mah, bayar fidyah. Lah enak bener, masa Allah puasa sehari sama duit, berapa duit Bu? Berapa duit Bu? Allah. Udah gitu pergi ke Masjid An-Nur, bayar fidyah anak saya 30 hari nggak puasa. Berasa dicari yang harga 10.000 cuma 300.000. Masya Allah, enteng kali Bu. Orang dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari cuman ganti sama beras 10.000, 15.000 paling tinggi. Nah, belajar lagi di kitab fikih. Siapa lagi yang boleh nggak puasa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Ada orang yang boleh bayar fidyah. Siapa? Gitu Bu. Belajar lagi. Tuh. Jadi jangan langsung begitu Bu. Neng, lagi netein, jangan puasa. Lah, ini emak bagaimana sih? Suruh usaha dulu, belum perang udah pulang. Perang dulu Neng, perkara entar. Ya Allah mah, air susu kering mah, bocah rewel mah, nangis mah. Gimana ya mah ya, takut mudorot, saya nanti sakit, anak saya sakit. Bu, baru hukum. Begitu ini mah main nyuruh aja. Bayar fidyah aja Neng lu. Ya elah mak. Katanya mau upgrade, gimana mau upgrade, ilmunya sampai di situ doang. Bu. Jadi kalau kita ngaji fikih itu yang jelas tanya Bu, gitu. Anak kita ajarin dulu. Hamil mah kata dokter nggak boleh puasa. Oh, dokter yang udah melarang kamu puasa. Kalau dokter yang melarang mesti pasti periksa ada sesuatu gitu loh Bu. Mungkin kandungannya bla 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 bla. Ikutin, jangan langsung bayar fidyah Neng, bayar fidyah dulu. Nanti kalau udah sehat-sehat, entah kapan kodok ya Neng. Kodok kan meninggalkan 30 hari nggak harus bayar 30 hari Bu. Ini sedikit. Ya Allah 365 hari bayar 30 hari nggak kuat. Ampun dah. Kan gitu Bu. Jadi itu mengupgrade diri itu pertama dandanin dulu iman kita. Yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, yang kedua, amalan kita mau mengupgrade diri Bu. Amalan kita di bulan Ramadan beda dong dengan bulan-bulan selain Ramadan. Nah, supaya nanti kualitas imannya makin bagus. Tuh, diberi perangkatnya yang bagus-bagus. Bikin tuh agendanya. Kumpul Bu pagi-pagi di sini tadarusan.
Yang datang itu lagi orangnya, itu lagi orangnya. Bu, kok nggak datang kemarin? Iya, ketiduran. Katanya meng-upgrade, kebanyakan tidur. Bu, bagaimana Bu? Ayo, lah. Kalau hari-hari biasa 1 jus 1 hari, one day one jus, nggak kuat Bu. Lagi ngaji enak-enak, yang anaknya begono, yang begini. Tapi di bulan puasa, habis sahur 2, gini hari habis sholat duha nggak ngapa-ngapain 2 apa? 2 lembar. 2 lembar. Itu udah setengah jus Bu. Habis sahur 2, gini hari 2 lembar, itu udah setengah jus. Karena 1 jus itu 8 lembar. Nah, 1 hari ini sambil menunggu buka nih, udah siap semuanya, ambil lagi Quran, dapat 2 lembar, tinggal 2 lembar lagi. Ntar pulang terawih, belum ngantuk daripada nyekel HP, baca 2 lembar, setelah itu nyekel HP sampai sahur. Herannya kalau nyekel HP itu ya matanya ditunjang itu ya. Pakai batang korek api itu kuat itu Bu. Kalau ngaji apalagi bulan puasa begini, baru ngebet udah enek Bu. Udah ngantuk aja bawaannya. Lagi-lagi setan disalahin. Setan ini ganggu kita ini, katanya aduh, ya Allah, ngambil wudhu lagi, cuci muka lagi. Lah bukan itu, emang masih goyah Bu. Bu. Amal nomor 2, beresin, ayo. Buat agenda Bu. Agendanya apa di bulan Ramadan ini? Untuk mengupgrade Bu. Yang wajib diperbaharui. Yang sunnah ditambah. Yang wajib diperbaiki. Yang sunnah ditambah. Nggak mungkin Ibu, kalau hari-hari biasa Ibu ikut raweh di Anur berapa? 11 apa 23? 11? Iya, di masjid saya juga 11 Bu. Tapi setelah yang 11 pulang, imamnya ganti Bu, supirnya gitu. Yang ikut dikit doang sama nenek-nenek doang. Yang muda-muda pada kemana, hoi? Yang nenek-nenek Bu, yang Amir bener gak tuh? banyak. Iya Bu, yang ikut 2-3 cuman yang nenek-nenek doang. Ya Allah, padahal ininya udah pada rapuh Bu. Ya Bu, yang muda-muda kemana? Oh, yang penting udah ikut raweh lah, begitu. Bener gak tuh Bu? Boleh, nggak apa-apa. Ntar kesel lagi. Oh, katanya Bu aja begitu. Emang begitu Bu, di mana-mana juga. Yang 11 bubar tuh Bu. Begitu dia jalan, ganti supir, naik nerusin sampai 23. Alhamdulillah sih, nenek-nenek ada barang satu sap mah ya. Pindah yang tadi di sono, nenek-nenek kemari gitu. Ya alhamdulillah. Ngapa tuh nenek-nenek? Ya semata-mata pengen jadi tambah baik, pengen balik dalam keadaan husnul khotimah. Itu aja, nggak lain Bu, nggak cari apa-apa. Mau ngapain sih nenek-nenek nyari apaan? Udah kita kepengennya nanti husnul khotimah. Bikin agenda ya Bu, untuk upgrade diri. Yang ketiga apa? Ilmu Bu. Orang beriman akan diangkat derajatnya oleh Allah bersama dengan orang-orang yang berilmu. Mana dalilnya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Orang yang beramal nggak pakai ilmu, amalnya ditolak oleh Allah.
Karena amalannya tidak berdasarkan ilmu. Sholat, cari ilmunya. Kan guru saya pernah ngomong begini ya Bu, Ibu kalau sholat pakai bangku, jangan langsung pakai bangku Bu. Kalau masih bisa berdiri Ibu, karena rukun sholat itu berdiri. Jadi Ibu kalau masih bisa berdiri, berdirilah. Nanti Ibu rukunya duduk, tadi iktidalnya diri lagi, sujudnya Ibu duduk lagi, begitu. Dijawab sama nenek-nenek, kejengkang Pak Ustadz, dia kata gitu. Makanya bangkunya pastikan dulu dia, ya sesuai fit, Bu. Itu Bu, kejengkang katanya Bu, ya Allah. Kagak enak kalau kagak ngelawan guru. Ya Allah Bu. Jadi kalau masih bisa kita tenagain gitulah Bu. Jangan langsung bayar fidyah dulu. Kalau masih bisa puasa dulu. Kalau udah nggak kuat banget puasa, apalagi udah banyak lupa, apalagi udah banyak pengen udah nggak kuat lambungnya, udah ini, udah nggak bisa diharapkan puasa, baru kewajiban kita fidyah. Karena emang udah nggak bisa diharapkan lagi gitu. Jadi supaya apa? Puasa kita benar-benar baik karena kita tahu dasar ilmunya. Yang keempat apa Bu untuk mengupgrade diri di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini? Harta. Ingat-ingat Bu, pengeluaran kita di bulan Ramadan itu double. Double apa double? Iya, pengeluaran kita di bulan puasa ini double. Astagfirullahaladzim Bu. Tapi asik-asik aja Bu. Coba semangat ibu-ibu memberi takjil, balap-balapan itu Bu. Benar Bu, benar. Saya bilang sama nenek-nenek di komplek kita ya Pok, saya bilang sama mpok saya, jangan kemana-mana, 30 hari Ramadan, dasar nenek-nenek aki-aki nggak ada siapa-siapa, bawa nenek-nenek sama aki-aki, 4:30 udah nongkrong di Masjid Al-Ihya nih, sini aja duduk. Katanya emang banyak katanya Ji orang di sini, ya Allah banyak, udah teh manis dituangin, kagak nuang sendiri, ada yang bertugas nuangin. Setiap RT 100 bungkus lontong, asin, manis, minuman lemon tea udah siap, cup besar. Besok ganti Thai tea, besok ganti lagi dalam 30 hari. Mantap bener Bu. Ya Allah. Coba aja sekarang pengen coba-coba kamu sudah Al-Ihya gini hari maghrib Ibu ke sono. Dapat apaan? Kagak ada Bu. Pengeluaran double tapi bersaing Bu. Masya Allah. Bikin sinetron cocok tuh Bu, 30 hari memburu takjil. Judulnya 30 hari memburu takjil. Ya udah Ibu putar aja ke Masjid An-Nur BPK 5 hari, ke Masjid Cinere 5 hari. Ya ngapain? Tenang aja. Sholat maghrib berjamaah, makan, ya Allah Bu. Ibu saya pernah di Masjid saya Cinere Bu. Baru nyampe saya Bu, langsung dikasih gini. Bu, Ibu sini Bu katanya. Ya saya baca begini Bu, nasi padang sederhana. Wah Allah Bu. Pakai kotak, Mbak Amir, dapat. Suami saya dapat, mantu saya dapat. Mama, dapat ginian mah. Ambil. Yuk kita terus ambil Bu. Lah kita kagak keluar duit. Lah. Benar Bu, berkah banget Bu. Ibu lihat pemulung sampah itu. Iya. Mereka semua bergembira Bu, benar-benar Bu. Apalagi kalau ditambah dia pakai sholat maghrib bareng-bareng gitu ya, dia kagak mikirin itu. Biarin dah. Dia cuma ikut bergembiranya begitu, menerima sedekah orang nggak apa-apa. Udah biarin aja. Masing-masing amalannya di sono dah. Gitu. Nomor 4. Nah, mengupgrade nih, mengupgrade nggak gratis. Masa mengupgrade HP gratis? Nggak bisa. Upgrade harus pakai harta. Yang kelima hati nih, mau puasa tata dulu Bu. Halo?
Ada nggak anak yang masih marah sama orang tua? Ada orang tua yang masih marah sama anak? Jangan. Jangan, Bu. Jangan. Ada nggak yang masih nggak baikan sama saudara? Ada yang nyaut. Bu, ini mau puasa loh Bu, mau Ramadan loh Bu, 30 hari upgrade. Hati, nih bungkusannya, hati bungkusannya. Ayo Bu, menata hati, ayo Bu, maafin. Gak usah gini, gue udah minta maaf sama lu tuh ya, gue udah gak punya dosa lagi. Gak perlu Bu, gak perlu. Tuh ngajakin berantem kalau kayak gitu. Tuh ya, salah-salah lu yang kemarin gue maafin. Lu nyolot amat, begitu ntar jadinya. Kagak pakai begitu Bu. Rangkul. Maafin kita ya, seandainya kemarin salah paham. Maafin ya mau puasa. Ya Allah Bu, air mata nih tuh. Jangan kaku jadi orang Bu. Keras hati boleh nggak Bu? Keras hati Bu? Boleh. Ini mas saya baru keras hati pengen pergi ke Mekah Bu. Hah? Keras hati boleh nggak Bu? Boleh. Saya keras hati, saya pengen pergi ke Mekah Bu. Saya keras gitu. Yang ini yang kagak boleh Bu, hatinya keras, kagak mempan nasihat. Siapa aja ngasih nasihat jawabannya begini Bu. Ya lu aja kagak ngerasa ini gua nih. Ya emang lu. Untung bukan gua. Ya gitu Bu. Siapa aja nasihatin kagak masuk Bu. Udah sono bayan, ngapain sih situ? Udah tua-tua, udah nggak apa-apa yang diributin gitu. Ya biarin aja wong dia yang salah kok. Malah mengono-ngono. Astagfirullahalazim. Bu, Ibu baca astagfirullah rabbal baraya. Apa sih Bu baroya? Baroya artinya apa sih Bu? Bu, Ibu baroya artinya apaan baroya? Ah? Itu Ibu. Astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah, mohon ampun kepada Allah Rabbal baroya, Tuhannya makhluk. Jadi baroya itu artinya makhluk. Soal kuis yang pertama. Apa tadi artinya baroya Bu? Mohon ampun kepada Allah, Rabbnya makhluk. Semua makhluk yang ada di permukaan bumi ini adalah ciptaan Allah, baroya. Astagfirullah minal khotoya. Mohon ampun kepada Allah atas segala salah. Karena Allah adalah Rabbnya segala makhluk, semua makhluk Bu. Oh gitu ya. Kemarin-kemarin Mas emang ngikut bae. Ya udah ngikut aja, yang penting baca be. Ya Bu. Hari ini baru tahu Bu Hajar. Baroya. Namanya siapa Neng? Baria. Oh makhluk gitu. Baroya makhluk. Ya Baria sama makhluk Bu. Ya Allah Bu. Hati Bu, ayo Bu hati bersih. Udah hilang semua virus-virusnya. Upgrade 30 hari selesai. HP sudah ready dipakai kembali. Menjadi fitrah, menjadi suci lagi. Kosong udah semuanya, udah nggak ada noda bintik segala macam di dalamnya. Alamat ini HP asik lagi, onnya bagus lagi. Ya Bu, upgrade 30 hari. Kalau Ibu sudah upgrade 30 hari, 1 iman kita beresin. 2 amalan kita buat agendanya besok ya Bu.
Yang ketiga, cari ilmunya. Orang puasa yang pakai ilmu dengan yang tidak pakai ilmu pasti beda. Kita pengen puasa kita itu manfaat, berguna. Ya Bu ya? Ada orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa. Ibu ngerti dah apa yang harus ibu jauhkan ketika ibu sedang berpuasa. Apa yang tidak boleh dilakukan. Pasti ibu udah tahu semuanya, nggak usah dibahas lagi kelamaan. Ya. Iman, amal, ilmu, harta. Ayo Bu. Berlomba-lomba, berlomba-lomba. Harta kita keluarkan. Zakat siapin dari sekarang. Zakat berapa orang di rumah Bu? Dari sekarang. Yang kelima adalah hati. Nih, hati. Bungkusannya hati yang terakhir. Untuk mengupgrade puasa kita. Ya, selama Ramadan 30 hari kita harapkan puasa kita ini mendapatkan hasil yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Ibu kan rindu pengen masuk surga, Bu. Tapi ini balik, Bu. Surga merindukan ibu. Mau Bu dirindukan surga? Ini dirindukan oleh teman aja masih sama GR, Bu. Ya Allah Ji, gue kangen banget sama lu. Saya udah GR, Bu. Ya Allah berarti gue di ini ya sama teman gue ya gitu, Bu. Itu baru dirindukan oleh teman. Kalau ini surga merindukan kita. Nah, mana dalilnya? Al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Surga rindu kepada 4 golongan. Insya Allah 4-4-nya ibu dapat nih. Dan ibu udah mau ngasih semua. Berarti ibu emang semua di sini jamaah An-Nur dirindukan oleh surga. Yang pertama yang dirindukan surga, talil Quran. Orang yang baca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Jangan pada mugen. Mugen tahu nggak Bu? Narik diri. Kalau diajak pada ngaji, diajak baca Quran, alasannya 12 ember. Talil Quran. Orang yang baca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan. Orang yang memelihara lisannya. Bu, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan orang dari memelihara lisannya. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Orang yang memberi makan orang yang lapar. Orang yang memberi makan orang lapar. Saya nyari Bu Jar, saya kan kagak tahu di luaran itu yang lapar yang mana. Bu, gimana ya Bu Ajar? Iya Bu, ibu nyiapin buka puasa. Itu orang lagi lapar itu Bu. Iya Bu ya. Iya. Nah, sahur. Yang kedua, orang yang memelihara lisan. Ya. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Orang yang memberi makan orang lapar. Yang keempat yang dirindukan surga, wa shaimi fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah 9 sampai 10 hari mendatang kita akan menjumpai yang kita nanti. Yang kita nanti. Kalau dia pergi, kita harapkan ada arti buat kita. Ya Bu ya. Ulang ya Bu. Mengupgrade diri 30 hari menjadi versi yang lebih baik. Modalnya 1, iman. 2, amal. 3, ilmu. 4, harta. 5, hati. Udah.
5 ini beres, insya Allah surga sedang menantikan kita. Siapa dia? Ada 4. 1, orang yang baca Al-Quran. 2, yang memelihara lisannya. Yang ketiga, yang memberi makan orang lapar. Yang keempat, yang berpuasa di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waddzikril hakim. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini ada manfaatnya, khususnya buat saya, umumnya buat ibu-ibu semuanya. Sambil kita belajar sharing satu sama lain, Allah senantiasa memberikan rahmat dan magfirahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik, sudah siap ibu-ibu semua? Oh, sebelumnya yang suka kuis bareng saya udah tahu kita tentang peraturan ya. Ada satu peraturan yaitu keputusan Dewan Juri Tidak bisa. kita tidak terima protes apalagi keluhan. Jadi kalau misalnya ibu rasa ibu tunjuk duluan dan saya tunjuk. Bu. Lompat. Kalau betul itu jawabannya kurang tepat, saya bilang betul. Ya udah diam aja, oke? Mana airnya, Bu? Baik. Siap-siap ya. Yang Udah sini aja. Sini aja udah. siapa nama Udah sini aja. kita pagi ini? Kasih speaker aja. Kurang lengkap. Siapa yang lebih lengkap? Ibrahim. Oke, siap. Terima kasih. Iya, betul nggak Bu? Betul. Buat Ibu Ibrahim. Baik. Tadi saya bilang bahwa Rasulullah memberi penghormatan kepada Allah pada saat kita sholat itu kapan? Ibu Rahayu. Iya, betul Ustazah. Ya, tahiyat pada tahiyat. Ibu Rahayu. Coba dibaca, coba dibaca. Coba dibaca, coba dibaca dong. Coba dibaca penghormatannya. Penghormatannya mohon dibacakan Bu. Penghormatannya dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-tahiyatul. At-tahiyatul. At-tahiyatul mubarakatus sholawat as-sholawatus thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Iya, betul. Mantap. Alhamdulillah. Baik. Tadi apa arti Sya'ban? Bercabang-cabang. Ya, tunggu ditunggu. Oh ya, peraturannya Ibu Warnis. Peraturannya tunggu ditunjuk
boleh. Ya, kebaikan. ya boleh. Boleh. Bercabang. Baik. Tadi untuk upgrade diri selama Ramadan ada 5 hal yang perlu disiapkan. Upgrade yang pertama adalah belum itu pertanyaannya. Iman. Kenapa upgrade-nya iman? Nah, tadi sudah jelasin kan? Kenapa iman? Diucapkan dengan lisan. Oh bukan iman itu apa, tetapi kenapa yang perlu di-upgrade iman? Ada hubungannya dengan perintah Tuhan. Karena di dalam Al-Quran perintahnya untuk orang yang beriman. Nah, itu dia. Perintahnya untuk orang yang beriman, ya. Baik, tinggal berapa lagi nih hadiahnya? Banyak, banyak. Baik, sekarang upgrade yang kedua. Bukan itu pertanyaannya. Upgrade yang kedua amal. Maksudnya apa nih? Amal kita di upgrade-nya gimana tadi? Ya. Upgrade amal maksudnya gimana, Bu? Yang lebih baik lagi. Boleh dijelasin. Yang wajib gimana? Yang Ini udah kayak yang bikin direbus kemarin. kurang tepat. Bantuin yang ini. Yang bikin bentuknya direbus. Upgrade amalnya bagaimana? Yang wajib diperbaiki yang sudah diperbanyak. Ya, maksudnya itu ya. Oke. Mantap. Jadi bukan cuma dihafalin ya. Tadi iman, amal ya. Tapi saya mau yang benar-benar dengerin ya. Baik. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang upgrade yang ketiga, ilmu ya. Kalau kita bicara tentang ilmu, kenapa penting? Tadi saya ceritain, kenapa penting kita upgrade ilmu juga? Siapa ada yang tahu? Ya. Karena dengan ilmu amal kita akan diterima. Betul. Ilmu amal kita akan sia-sia. Ya, betul, ditolak. Iya. Baik. Yang keempat, upgrade yang keempat apa dulu? Harta. Coba jelaskan bagaimana upgrade harta itu. Siapa yang bisa? Ya. Enggak, dia mah kagak begini-begini kali pot mah. Ada di Darul Askar. Dia main Darul Askar. Ini cuma ngikut doang, tapi enggak. Kalau ini kan katanya sungguh-sungguh dia nih. Ini masjid yang di Cakra Tengah loh. Yang kalau kita mau jalan tengah. Sosialita doang. Yang masih baru. Kalau ini kan kita sungguh-sungguh ngaji nih orang katanya. Bener-bener banget. Menyiapkan bukaan, menyiapkan uang zakat dan Aku pernah diajar sama Warni, sama Nek, sama siapa yang bertiga. Gimana sudah? Ya boleh. Boleh. Ya. Ibu Arzi. Baik, yang kelima, upgrade yang kelima apa? Tadi, ayo maksudnya apa? Bagian depan. Dulu nanti kita kasih mainnya. Oke.
Mainnya dideketin. Ada yang bisa lebih lengkap? Tadi Bu Ama bilang jangan marah, yang lebih lengkap hati. Hati kita diabaikan, jadi nggak ada banyak bicara sama Belum tepat. Uyamin ya. Saling memaafkan, silaturahmi. Gimana Bu? Ya boleh, bagus. Bilang puasa. Baik, sekarang saya tadi ada astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya. Yang saya tanya, apa arti khataya? Salah. Kesalahan. Segala salah. Oke. Ya boleh. Boleh. Kesalahan ya betul. Kesalahan betul. Itu bahaya. Boleh ini boleh. Kesalahan betul. Segala salah. Lebaran. Lebaran. Hadiahnya macam-macam ya, macam-macam. Jangan dilihat ikhlasnya, dilihat niat dari pasangannya ya. Oke, baik. Sekarang sesudah kita menjalankan ibadah puasa, harapannya, targetnya tadi adalah menjadi yang belum Taufik. Endingnya menjadi orang yang bertakwa. Takwa. Puncaknya. Baik. Kemudian ini tadi udah ada yang mulai jawab ya. Apa sih definisi iman tadi ya? Ada 3 tadi ya. Ayo. Angkat tangan, ayo. Angkat tangan dulu. Diutamakan yang belum menjawab untuk dapat hadiah. Siapa? Ibu yang dijawab sebentar Bu, pakai mic dulu Bu. Ucapkan, pertama tadi ucapkan, yakinkan, kerjakan dan amalkan. Ya betul. Jadi ucapkan dengan lisan, benarkan dengan hati, kemudian dilakukan. Sekarang cepet-cepetan ya. Enak begini. Siapa Enak begini sepunya aja. surga? Satu aja dulu. Empok punya apa? Saya punya apa ya kan? Artis apa? Kan lucu jadinya. Orang-orang membaca Al-Quran. Oke. Yang kedua, Ibu yang jadi dokter. Tadi khusus untuk remaja dulu belajar. Iya. Satu aja tuh, satu aja. Lama loh Pak. 1,5 jam tadi saya tuh. 1,5 jam. Terus? Nggak terasa itu. 1,5 jam. Ya harus. Satu lagi. Soalnya Dua lagi. dia kan gabungan nih Pak. Asal jangan jauh dulu. Tangannya semua turun. Coba sebentar. Dua golongan lagi. Tunjuk tangannya. Dia dari tadi suaranya tadi. Oke, udah cukup Bu. Satu. Baik. Tinggal satu lagi.
Iya benar, cakep dah. Oh. Ngapain nih? Ngapain? Doa. Doa. Oh iya. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa liqarabatina wa li'amamina wa li khalatina wa li jiranina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. Lakal hamdu ya Allah, ya sayyidi, ya maulana, ya ma'bud, ya dzal jalali wal ikram. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Ya Allah, Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi syahri sya'ban wa ballighna ramadan waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wad dhair. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadza dzanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la maridon illa syafaitah wa la maridon illa syafaitah wa la maridon illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini 4 Februari 2026 kami dari
kajian ilmu Khadijah berhasil melakukan kajian 2 tematik dengan judul update 30 hari memperbaiki diri di dalam bulan suci Ramadan bersama Ustazah Hajah Siti Hajarillah. Sampai bertemu di setelah pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.